Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-mawhidi bin-nisyan umurihi bin-dulam hadid wa nafasun adadama wasi'ahu Allah. Bas itro bas. Tidak. Asli. Bas irodi. Halo. Tes, keras. Ayo gerak. Amin. Wallati laha sababun yatul fi'li wa ta'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ala alihi rahimallahu nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa fid dharaini. Amin. Wallati dan salat laha sababun yang punya sebab. Samir. Niyatul fi'li wa ta'inu. Yaitu yang wajib ketika berniat niatul fi'li, niat melakukan salat, yaitu kalimat usolli wa ta'inu dan menentukan salatnya. Salat apa ditentukan? Kasunnati duhri, seperti sholat sunnah duhur, qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Jadi sholat sunnah qobliyah duhur, sebelum duhur, setelah duhur, yang wajib ente ucapkan hanya dua kata, usolli sunnatad duhri, itu ya, atau usolli qobliyatad duhri, Allahu Akbar. Rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah ya, karena apa, sholat yang ada sebab hanya wajib mengucapkan dua ta'yin dengan niatul fi'li dengan ta'yin. Niatul fi'li yaitu kalimat usolli, at-ta'yin menentukan sholatnya, usolli qobliyatad duhri atau usolli qoblad duhri, usolli ba'dad duhri, gitu. Samir. Au idil fitri, usolli idil fitri atau usolli li idil fitri. Rakaataini itu ke belakang sunnah. Samir. Awil adha, usolli idil adha. Samir. Wa bil fardi, dan di dalam sholat fardu, sholat 5 waktu, apa yang wajib ente ucapkan ketika niat? Nah, ini yang paling penting ketika sholat fardu, sholat 5 waktu. Wa fil fardi, dan wajib dalam sholat 5 waktu, sholat fardu. Terus yang pertama yang wajib diucapkan niatul fi'li, niat melakukan sholat, yaitu kalimat usolli. Niatul fi'li, niat melakukan sholat, garis miring usolli, wajib katakan usolli. Terus yang kedua wa ta'inu, dan menentukan sholatnya. Duhur maksudnya usallid duhur, usallid duhra, usallil asra, disebut sholatnya. Sabir. Subahan sholat subuh, subahan sholat subuh au ghairaha, atau selain subuh. Yang pertama wajib diucapkan niatul fi'li usolli, yang kedua ta'yin, sholatnya sebut usallid duhra, usallid subha, usallil isya'a. Terus selanjutnya yang wajib kalau sholat fardu wa niyatul fardiyati, dan niat fardiyah, niat melakukan fardu, yaitu kalimat fardon. Niatul fardiyah, niat fardu, garis miring fardon ya, usallid duhra fardon, itu wajib. Samir. Lil balighi, bagi orang yang baligh. Lil balighi, bagi orang yang baligh. Jadi orang yang udah baligh wajib menyebutkan fardon, tapi yang belum baligh cukup tadi usallid duhra. Nah, ya, kalau udah baligh wajib usallid duhra fardon. Samir. Nah, jadi itu kalau ente sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, cukup ente ngatakan. Kalau ente sholat sendiri cukup ngatakan usallid duhra fardon, Allahu Akbar, arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu enggak wajib. Itu kalau ente sholat sendiri. Dewahasin ya. Tapi kalau ente jadi makmum, didengarkan. Kalau ente jadi makmum, wajib ada tambahan, ente mengucapkan makmuman, wajib
usallid duhra fardhon ma'muman. Allahu akbar. Arba' rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu tidak wajib sunnah. Jadi kalau kita sholat sendiri ya cukup 3 tadi. Niyatul fi'li yaitu kalimat usolli, at-ta'yin nentukan sholatnya, subha, duhur, asar. Terus kalimat fardhon, usolli duhra fardhon. Itu kalau kita sholat sendiri. Kalau kita jadi makmum wajib ucapkan makmum. Tidak mengucapkan makmum itu tidak sah. Kalau jadi imam tidak wajib mengucapkan imaman kecuali satu sholat, yaitu sholat Jumat. Kalau nanti kalau itu jadi imam sholat Jumat, itu wajib mengucapkan. Kalau jadi imam, usallil jum'ata fardhon imaman, wajib. Tapi kalau sholat imam waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak wajib imam mengucapkan imaman. Sedangkan makmum sholat apapun, baik sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, apalagi yang ada berjamaah sholat sunnah, sholat tarawih, apalagi sholat yang berjamaah sholat sunnah, witir, sholat apa lagi? Tasbih, apalagi? Istisqa, minta hujan, apalagi? Idul Fitri, Idul Adha, apalagi? Gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, itu ya. Jadi itu sholat-sholat yang berjamaah. Kalau ente sholat wajib atau sholat sunnah itu berjamaah, ente jadi makmum wajib mengucapkan makmuman. Nggak mengucapkan makmuman nggak sah. Tapi kalau imaman nggak wajib kecuali satu sholat. Sholat apa tadi? Sholat Jumat. Ini penting, ngerti? Samir. Wa yustahabbu dzikru adadi rakaati. Wa yustahabbu. Wa yustahabbu dzikru adadi. Itu lihat. Wa yustahabbu dan disunnahkan. Wa yustahabbu dan disunnahkan dzikru adadi rakaat, menyebutkan jumlah rakaat. Ya, wa yustahabbu dan disunnahkan dzikru adadi rakaat, menyebutkan jumlah rakaat. Sebutkan sunnah arba'a rakaatin. Nah, itu sunnah. Samir. Wal idhafatu dan menyandarkan ilallah kepada Allah. Dan menyandarkan ilallah kepada Allah. Maksudnya apa? Kalimat fardhon lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak baca, tidak apa-apa. Sah sholat nanti. Samir. Wal ada'u dan kalimat adaan itu sunnah. Adaan lillahi ta'ala. Wal ada'u dan kalimat adaan. Wal qada'u dan kalimat qada'an tidak wajib ya. Boleh disebut, boleh tidak. Samir. Wal qada'u wa yajibu qarnuniyati. Ya. Jadi intinya kalau kita sholat 5 waktu, sholat sendiri, kalau sholat sendiri cukup 3 yang nanti wajib. Yaitu yang pertama wasdul fi'li, kalimat usolli. Yang kedua at-ta'yin, sebutkan sholatnya usolli subha, usolli isya'a. Yang ketiga kalimat fardhon. Jadi kalau kita sholat gini, usolli subha fardhon, Allahu akbar, sah. Kalau jadi makmum ditambah lagi satu, makmum wajib mengucapkan kalimat makmuman, usolli subha fardhon makmuman, Allahu akbar. Yang lain sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah jangan ente sepelekan. Kadang-kadang ada orang, apa ente tidak baca arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, ngapa tidak baca? Cuma sunnah, tidak batal. Hati-hati, jangan remehkan. Karena sunnah itu nambah pahala. Ingat, kita sholat nih bukan mau ngurangkan pahala, tapi mau nambah pahala. Kalau bisa sebanyak-banyaknya itu pahala, bukan malah ngurangkan. Kecuali kalau gini ente kepepet, umpamanya dia sakit, tidur lalu kesiangan, waktu sisa 5 menit. Ente lihat ya, astagfirullahaladzim, anak kesiangan karena ente sakit, maunya waktu sisa 5 menit. Ente wudhu cepat. Ya, kalau wudhu kalau ngebut wudhu yang wajib ya setengah menit. Ya pakai pakaian setengah menit. Yang penting nutup aurat cepat, langsung takbir Allahu akbar. Takbir usolli subha fardhon, Allahu akbar. Kan sholat sendiri, baca Fatihah, tak usah kabiro, langsung baca Fatihah, tak usah baca surah. Langsung ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi sekali, bangun baca sekali-sekali semua. Atahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah sekitar 2 menit selesai. Kalau kepepet. Tapi kalau waktunya panjang enggak usah. Apalagi berjamaah, itu pentingnya ya. Pentingnya orang sholat berjamaah. Disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Aham disebutkan
tanda-tanda orang munafik, dia malas sholat berjamaah. Sampai-sampai kata ulama, andai kan ente mau sholat berjamaah, nggak ada kawan ente cari, walaupun orang tersebut udah sholat berjamaah, ente panggil, ajak sholat lagi. Bahkan kata ulama, andai kan orang tersebut nggak mau diajak sholat kecuali dengan bayar. Saking penting sholat jamaah. Yuk ente sholat mana? Nggak? Anak udah sholat, ayolah sholat lagi jadi makmum yuk. Nggak, kecuali ente beri anak 50.000, bayar 50.000. Saking pentingnya sholat berjamaah. Jadi tanda orang munafik ya, dia lebih senang sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Berarti itu orang munafik. Kalau orang munafik, ayatul munafiki salatun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khan. Jadi tanda-tanda orang munafik, idza hadatsa kadzab. Kalau ngomong dia tak bisa dipercaya, pembohong. Jangan dipercaya dia. Bayangkan Allah saja, urusan Allah saja dia tinggalkan, urusan Allah saja dia sepelekan, apalagi urusan ente. Nah, urusan Allah nyuruh sholat berjamaah, Nabi Muhammad nyuruh sholat berjamaah, tapi diremehkan kena dia, apalagi urusan ente. Nah, lebih diremehkan lagi. Itu tanda orang munafik. Tidak ada alasan. Kadang-kadang orang, ngapain tidak sholat jamaah? Suami aku kerja, tak bisa aku. Tak ada kawan di rumah. Terus kata suami, ditanya suami, ngapa kau tak berjamaah? Istri aku tak ada keluar rumah. Ya, oke, kalau tidak ada kan bisa ditunggu. Telepon dulu WA, bang, kami mau sholat jamaah dengan abang ya, jam berapa abang balik? Wah, abang balik agak siang nih sayang. Sayang. Jangan manggil, ano Wati, abang balik yang 1:30 Wati. Ya ano Tuti, kentut sebuti. Tuti, habis kentut mati. Udah. Jadi kalau kita punya istri panggil sayang, ngerti? Nabi Muhammad kalau panggil istrinya ya Humairo. Apa ya Humairo? Artinya wahai sayangku yang cantik jelita, pipi merah merona, bibir seperti delima, gigi kayak semangka, kaki kayak aspal. Ya, ngerti? Jadi kalau kita manggil gitu, manggil sayang. Jangan manggil Wati, Tuti, Embun kacong. Ya. Nanti itu panggil istrinya gitu, sayang. Yang perempuan pun gitu, ya. Panggil apa? Abangda. Ente panggil Adinda. Bapaknya dipanggil Ayahanda, Ibunda, Pamanda. Kalau Mbah dah, Kacung dah, Ni dah, Ceping dah, pokoknya pakai dah, dadah terakhir. Sekarang kan banyak lebay-lebay, tidak apa-apa. Nanti lebay ke istri sendiri, ente lebay ke suami sendiri daripada lebay ke orang lain. Ngerti? Kadang-kadang ada orang begitu, malas sholat berjamaah. Alasannya ngapa? Suami tak bisa, suami kerja tak bisa. Padahal dia punya pembantu di rumah. Ada pembantu, sebenarnya dia bisa nyuruh. Pembantu, azan, stop, ente sholat dengan anak, wudhu. Mau tak pembantu diajak sholat? Mau, tak mau dipecat. Selesai urusan. Ngerti? Jadi ente ingat, kalau ente punya keluarga di rumah ente, siapa aja dia? Kalau dia malas sholat berjamaah, padahal di rumahnya dia bisa sholat dengan anaknya, bisa dengan sholat dengan pembantunya, bisa dia tunggu suaminya sholat, tapi dia tak mau, malas sholat berjamaah, lebih senang sholat sendiri. Itu tandanya orang munafik. Ini kata ulama di dalam kitab. Tanda orang munafik. Orang munafik tadi tandanya. Yang pertama tanda orang munafik, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dia pembohong, tak bisa dipercaya. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau janji diingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah kepercayaan malah dikhianati. Itu tanda orang munafik. Makanya kalau ente ingin berkah hidup ente, ndak galau, penyakit anti galau, anti risau, yaitu sholat berjamaah 5 waktu. Ndak bisa sholat dengan orang, dengan keluarga paling sedikit, paling sedikit ente sholat berjamaah dengan orang yang udah sholat. Ya, maka gitu biasa panggil ente sholat. Lu tak mau mas, ndak sholat jamaah ndak mau. Bahkan kalau ente liburan tuh ndak ada orang, mas cari terus. Barang sukron mas ya, sholat. Apa? Karena pentingnya sholat berjamaah. Dan ente kalau ingin ente rezeki ente tambah narik, sholat berjamaah. Nanti ente terasa ketika balik, ente kerja padahal dibandingkan dengan kawan ente yang kerja mati-matian tapi tak sholat berjamaah, bahkan tak pernah sholat, dibandingkan ente kerja santai-santai tapi ente sholat berjamaah 5 waktu, rezeki ente tambah banyak, tambah berkah. Ya, ngerti? Samir. Wajibu kalau niati di takbirati. Wajibu dan wajib
Wajibu dan wajib kornun niyati, membarengkan niat. Kornun niyati, membarengkan niat. Bitakbiroti, dengan takbir, dengan takbiratul ihram. Bitakbiroti, dengan takbiratul ihram. Samir. Asani an yakuna Jadi niat wajib dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi caranya gini. Pertama pakai mulut, mulut itu sunnah. Contoh kayak salat subuh tadi. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala. Pakai mulut hukumnya sunnah. Yang wajib pakai hati. Caranya ya, niat itu dibarengkan dengan takbir. Allah, mulut ngucap Allah, hati itu ngucap usolli. Allah, sambil mulut ya Allah, hati usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala. Oh, akbar. Barengan. Allah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala akbar. Coba sekarang bayangkan sekarang mulut ente Allah, dalam hati niat sholat subuh. 1, 2, 3. Kamar lain. Ulang. Bayangkan ya, Allah hati usolli fardhu subhi akbar. 1, 2, 3. Tapi ingat, jangan, kadang-kadang ada orang karena ingin barengan dia terlalu panjang lafaz Allahnya. Allahu Akbar, batal. Nggak boleh lebih dari 12 harokat atau 6 alif. Panjangnya nggak boleh lebih dari 6 alif atau 12 harokat. Nggak boleh lebih dari 6 alif. Ya. Jadi kalau panjang gini, Allah, ini contoh 12 harokat. Allahu Akbar, batal. Karena lebih dari 12. Ya. Kalau cuma 6, Allahu Akbar 10, batal lah? Nggak batal. 12 batal. Ada kadang-kadang orang terlalu panjang, batal sholatnya. Nggak usah coba makmum ke dia. Kalau dia tahu ini imam terlalu panjang, Allahu Akbar, nggak usah makmum ke dia, dasar makmumnya dasar batal. Nanti ada juga biasa cepat, kalau di Yaman cepat, Allahu Akbar cepat, Allahu Akbar. Makanya kalau orang Yaman, para habaib, para wali-wali itu kalau sholat nggak lama. Nanti lihat di YouTube sholatnya Habib Umar bin Hafid, gurunya Mas Habib Syarif Syatiri, Habib Umar bin Hafid. Biasa Mas bermakmum ke Habib Umar. Ya, ketika makmum di Yaman, sholatnya nggak ada orang Yaman kepanjang-panjang, nggak ada. Sholat subuh pendek surahnya. Sholat subuh itu ada surahnya Qulhuwallahu ahad. Ini nanti mau lihat orang Yaman sholatnya gimana, surah apa yang baca ini amalan orang Yaman nih. Orang Yaman nih, ini surahnya 5 waktu sepanjang tahun dari dulu sampai kiamat enggak berubah ini orang Yaman. Ini para wali-wali Habib Umar bin Hafid, termasuk pengarang Rotib Haddad, pengarang Maulid Absyi, ini amalannya ini. Contoh malam Jumat maghrib Al-Kafirun, pendek kan, kuliah Al-Kafirun. Al-Ikhlas Qulhuwallahu ahad, Isya Alam Nasrah, Idza Jaa, subuh Al-A'la, paling panjang Sabihil Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa. Terus nih asar duhur Alam Nasrah Al-Kafirun, asar Al-Buruj At-Tariq atau Al-Haqqul Mutakatsir atau Wal Asri. Pendek-pendek, tidak ada panjang. Cuma di sini di Indonesia, ya Allah, di Pontianak coba ente sholat di masjid tuh, sholat subuh baca sajadah, kadang-kadang baca Yasin sampai melegar kaki. Dan suara cowok lepong, rongak kayak gigi, ya, udah bikin rongak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pede amat. Jadi kata Nabi Muhammad, nah Nabi bilang begini, alas good. Nabi bilang begini, kalau ente jadi imam, kata Nabi, kalau ente jadi imam jangan panjang-panjang bacaannya. Nabi bilang. Jadi banyak imam-imam, khususnya di Indonesia, di Pontianak ini tidak ngamalkan sunnah Nabi. Ketika jadi imam sampai semau dia ya baca surah panjang-panjang. Nabi padahal bilang, kalau ente jadi imam jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena ente tak tahu di belakang tuh yang sholat siapa.
Iya kalau di pondok panjang-panjang bayasin tak apa, kenapa? Karena santri masih muda-muda, segar-segar semua, memang kerjanya ibadah. Tapi kalau ente di masjid di luar, imamnya budak kecil, tahu ente budak kecil, jangan kalau sholat 4 rakaat baru dapat 1 udah bergerak loncat sana loncat sini. Nah, imamnya udah tua lagi, kalau di luar kan udah tua, datuk-datuk nenek-nenek bergegar lagi. Allah. Mas pernah sholat rupanya dia punya penyakit. Orangnya punya penyakit. Kalau dia ketika duduk, badan itu miring ke kanan. Kebetulan Mas ada di kanan dia. Jadi dia atahiyatul. Gini. Udah Mas sampai mau rokok. Mas kira gurau. Nahan badan tuh gendut lagi posa. Sampai begini, sampai tasyahud, sampai selesai. Asli miring begini. Assalamualaikum. Langsung dia, maaf Ustaz, dia maaf. Ngapa Pak Haji? Maaf Ustaz, saya kena penyakit Ustaz. Kalau saya duduk, badan saya itu memang miring terus kanan, bahkan bisa jatuh. Oh gitu. Mau akhirnya pernah ini di satu masjid. Akhirnya dapat jadwal khutbah di masjid itu lagi. Mas sholat sholat sunnah, bukan sholat wajib jadi imam, sholat sunnah. Dia mau sholat sunnah tapi masuk lagi, imam lupa ada ingat bahwa dia miring ke kanan. Akhirnya tidur Mas. Nah, sekarang enggak. Kalau Mas sholat dekat dia Mas sebelah kiri, aman. Karena dia miring ke kanan, tak ada ke kiri. Dia tak nyari-nyari Mas dia. Asli ya miring gini. Nah, gimana ente kalau jadi makmum, jadi imam, ente tasyahudnya panjang. Nah, dia sampai miring di sebelah tak ada orang, bisa tidur dia. Ngerti? Apalagi makmumnya ibagir berdiri bisa tidur ya. Mana dia? Regut. Pian. Regut awal regut. Gom ibagir. Kan sudah kuduga. Gom ente. Ini nah gom. Bayu. Siapa? Alvaro. Ayo berdiri ibagir gom. Alvaro dengan ibagir gom berdiri. Ayo. Nah, di ibagir nih berdiri, hebatnya dia ini berdiri bisa tidur. Punya kelebihan dia. Kelebihan badan dia. Ini ngantuk terus. Ngerti? Jadi dengar kata Nabi Muhammad, udah skut unturna. Kata Nabi Muhammad, kalau ente jadi imam jangan lama-lama. Kenapa? Karena ente tak tahu yang di belakang sholat itu siapa aja. Kecuali gini, boleh ente lama-lama panjang-panjang, tapi dengan syarat minta ridho kepada jamaah. Bah, sebelum tinggi imam, mohon maaf para bapak-bapak ibu-ibu jamaah, ini ana mau imam rakaat pertama surah Al-Baqarah 3 juz, rakaat kedua surah Ali Imran. Jamaah setuju katanya. Ada satu nenek saya tidak setuju Pak Ustadz, kata dia. Nenek bergegar. Gimana? Enggak boleh. Satu jangan setuju, tak boleh. Jangan baca surah panjang-panjang. Ngerti? Kayak ada orang ini nak ngelamar, ini cerita surah panjang. Ada orang santri nak ngelamar. Akhirnya calon mertua, kebetulan calon mertuanya kiai. Pak Kiai, saya mau ngelamar anak Pak Kiai. Oh iya, siapa namanya? Ali Imran Kiai. Baca surah Ali Imran. Baca surah siapa? Ali Imran. Panjang nggak surah Ali Imran? Panjang. Kebetulan dia hafal Quran. Panjang. Ya. Akhirnya datang yang kedua. Namanya siapa? Yusuf Kiai. Baca surah Yusuf. Panjang nggak surah Yusuf? Panjang. Ada santri ini degil ketika di pondok. Dia tak ada hafal apa-apa. Ya. Dia tak ada hafal apa-apa. Dia cuma hafal satu ya, kulhu. Nama dia siapa? Muhammad Kiai. Surah Muhammad panjang nggak? Panjang kan? Nama dia siapa? Muhammad Kiai. Baca surah Muhammad. Tapi kalau dipanggil kulhu Kiai. Nama saya Muhammad tapi dipanggil kulhu. Akhirnya udah baca kulhu kan? Asa ada mau Muhammad dipanggil kulhu. Saking takut disuruh baca surah Muhammad. Nah, jam berapa dah? Nah, belum. Samir. Atani. Nah, jadi intinya sholat. Miftahul kata Nabi Muhammad, miftahul jannati as-sholat. Uskun. Miftahul jannati as-sholat. Kunci surga ialah sholat.
Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tak punya kuncinya, alias tak pernah mengerjakan sholat. Walaupun ente rajin berpuasa, rajin bersedekah, rajin haji umroh ke Mekah, tapi ente tak sholat, semua amal ibadahnya oleh Allah ditolak. Tolak, habis. Karena kuncinya sholat. Ente punya rumah, cantik rumah, tapi tak punya kunci. Gimana nak masuk rumah? Bisa masuk rumah? Kata maling bisa, kata maling. Cokil jendela, kata maling ya. Tidak bisa. Jadi kuncinya bang sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya yang beribadah. Kunci ibadah itu satu, sholat. Kalau orang rajin sholat, insya Allah yang lain akan dilakukan. Kenapa? Ya. Kalau orang rajin sholat, puasa tetap rajin. Bayangkan, puasa, sholat yang tiap hari ya dia lakukan, apalagi cuma puasa yang setahun sekali. Sholat yang tiap hari dilakukan, apalagi cuma zakat yang setahun sekali. Sholat tiap hari dilakukan, apalagi cuma haji yang seumur hidup wajib sekali. Tapi kalau orang tidak sholat, jangan. Maka kata Nabi, kata tadi dalam kitab disebut, orang yang tidak, jangankan tidak sholat ya, sholat tapi malas untuk berjamaah, disebut dicap orang munafik. Makanya kita walaupun nanti yang tidak berhenti dari pondok, jangan lupa wajibkan sholat berjamaah. Kalau ente yang perempuan terutama tidak bisa sholat berjamaah, ente telepon suami ente, bang, abang kan setiap jam 12 itu kan jam istirahat bang, abang kan tidak jauh tempat kerja 5 menit, balik bang yuk sekaligus kita sholat berjamaah, nanti makan siang di rumah bang, asar pun gitu bang. Ya kalau kecuali kalau tidak bisa kena suami ente, mama janji ente sholat asar mama jam 4:30, kebetulan macet, aduh sayang, kata suaminya, nggak bisa nih sayang, ini babang ada jembatan tol, ini ada kontainer mogok, ini takut-takut nggak bisa sholat berjamaah, abang ya sholat di atas tol dia. Enggak, sayang sholat dulu lah, abang sholat di atas tol, tunggu lo abang nak turun ke sungai Kapal nak wudhu. Gimana ada kasus mamanya, ente ini anggaplah ente belum sholat duhur, kebetulan ente niat anak nanti sholat duhur, anak mau balik rumah lo kan, ente jam istirahat siang mama jam 1 kerja di kantor nih, ente istirahat siang jam 1, ada nanti aja lah anak jam 1 kan istirahat, anak balik ke rumah lo, ente kerja Sungai Jawi rumah ente siap tak, anak balik rumah lo, nanti nyampe rumah pada 1:30, masih banyak waktu duhurnya, anak mau sholat dengan istri anak. Nyampe di jembatan tol, ketika ente baru nyampe di tengah-tengah ada kontainer, umpama nih ada kontainer 3 butik bersusun, semuanya kompak mogok ya, mogok 3-3-nya. Udah ente mau mundur tak bisa, mau maju tak bisa. Ente mau tinggalkan motor ente diomel orang nggak? Andai kan kontainer jalan, motor ente tak ada orangnya, marah ada orang tuh, marah. Atau ente pakai mobil lagi, mobil dia anggaplah kalau motor masih bisa ditinggalkan lah sebentar kan. Kalau mobil, pakai mobil melekat di tengah, depan ada kontainer mogok, di belakang ada kontainer gak mogok, ente ada di tengah. Waktu udah jam 1:30, mundur ente tak bisa, maju tak bisa, ente tinggalkan mobil tak bisa. Air aqua cari sana sini tak punya. Gimana? Ente mau loncat sungai Kapuas mau wudhu? Gimana? Ente wajib sholat. Sholat apa namanya? Sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat waktunya duhur. Sholat menghormat bahwa itu udah masuk waktu untuk sholat. Tidak akan wudhu tanpa tayamum sholat. Tidak, tayamum tidak boleh karena air ada. Air ada. Ya, cuma ente tak bisa ngambil. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada air sama sekali. Nggak ente sholat lihurmatil waktu untuk menghormat waktu. Nanti ketika udah nyampe di rumah ente jam 3 sore waktu duhur habis, ente wajib sholat lagi, dikodok, diganti. Nah, contoh sholat di pesawat. Di pesawat tuh banyak orang sholat lalu tidak dikodok, itu enggak sah. Sholat di pesawat hukumnya enggak sah, walaupun nanti wudhu sholatnya berdiri ngadap kiblat enggak sah, karena ada satu syarat sholat yang enggak bisa dilakukan, yaitu syarat orang sholat sah, syaratnya harus berada di bumi. Sedangkan pesawat kalau terbang ada di bumi apa di awang-awang? Ada di awang-awang, enggak sah. Tadi duduknya enggak boleh gitu, kayak orang nak berak itu dulu ya, ngerti? Jadi tidak sah kalau pesawat tengah terbang itu sholat, tidak sah. Tapi itu tetap wajib sholat. Namanya sholat apa di atas awang-awang? Menghormat waktu. Mana pesawat tetap sholat mas? Oh, tetap sholat. Ruku, ya, sampai Allah, sujud lebih rendah. Ya.
Nanti dah itu assalamualaikum. Nanti ketika mendarat nyampe di Mekah, baru mas kodok. Boleh sholat di pesawat dan hukumnya sah kalau pesawatnya belum terbang. Pesawatnya belum terbang, masih diam-diam, nanti sholat. Atau nanti mama ada pesawat tuh kalau dekat bandara Spadio. Nanti kalau nak ngarah Kampung Biktoha itu ada pesawat tempur di bundaran. Memang petinggi begini udah bertahun-tahun dah. Pernah nanti lihat? Ada kan? Nah, kalau santri yang rumahnya daerah Sungai Asam atau daerah Sukadio Rasau, Batu Ampar, Padang Tikar, itu lewat nanti tuh. Ada pesawat bertinggi di situ, pesawat tempur. Nanti masuk di situ, nanti sholat di situ, sah. Kenapa sah sholatnya? Kenapa sah? Karena pesawat berada di atas bumi. Yang nggak sah kalau pesawat tengah terbang karena di atas awang-awang. Ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.